Ganteng relatif. Bu Anda dandan gantengnya koyo opo, cantik koyo opo, nak sampai elek. Ya, kita nggak bisa senyum, nggak akan deket. Ayo, sama Mas sih. Mah, ngaji. Mah, ngaji pora. Maka teman-teman, modal utama seorang guru adalah love. Ketika semua punya cinta dan sepenuh hati, pasti apa yang kita sampai ke hati yang lain. Itu penting. Maka teman-teman, setiap kita melakukan sesuatu, do something, mulai dari hati dulu. Mulai dulu. Kalau ini nggak diikutkan teman-teman, teoretik. Pinter doang, tanpa hati, nggak ada soul-nya, nggak ada jiwa gitu loh. Kosong. Maka sebenarnya kalau kita jadi guru itu, sebenarnya kita dilatih untuk mencintai loh. Betapa Rasulullah SAW itu sosok guru yang sangat dicintai oleh seluruh usia. Mulai dari anak-anak sampai kakek-kakek. Anak-anak. Rasulullah itu kayak gitu teman-teman semuanya. Maka baca buku surah Nabawi. Rasulullah Nabi Muhammad itu nggak pernah marah sama anak kecil. Saya baca 3 buku surah Nabawi, nggak pernah ketemu cerita Nabi marah sama anak kecil. Nggak ada. Nabi itu manusia yang super perfect menurut saya. Maka kalau antum jadi guru, sebenarnya antum jalan satu. Belajar jadi orang tua. Jadi orang tua yang bijak sama anak. Antum dilatih untuk jadi orang dewasa. Meskipun umurnya masih 17, ya kan? 18, kan? Umi Uma berapa umurnya? Saya juga usia udah kepala 4, tapi nggak patut jadi kepala 4. Saya punya adik, Mas Mohsin, mesti kenal ya, Kak Amin. Itu adik saya. Selisih 10 tahun. Tua saya umurnya. Jiwanya muda saya. Kata orang sih. Maka teman-teman, saya mengajak, yuk, kalau udah jadi guru, langkah berikutnya adalah Fa'idha azamta, fatawakal, Allah. Udah itu aja. Percaya sama saya. Ketika kita jadi guru yang setulus hati, maka anak-anak itu nggak ragu apa menyebut nama kita dalam doanya. Dalam mimpinya yang diimpikan kita. Bahkan kalau dia main sama teman-temannya, kita itu kayak jadi patron. Oh, nak tak kandakan mbakku loh. Mbakku apa tahu. Itu kita tuh jadi sebuah kayak pegangan hidup bagi mereka. Bahkan gue wedan barang. Ya, itu dalam kegiatan sehari-hari. Dalam mimpi diimpikan, bahkan dalam doa yang paling keren. Dia nggak ragu menyebut nama kita. Maka teman-teman ada buku bagus namanya Psikologi Perkembangan Anak. Elizabeth Harlock. Saya suka banget ada sebuah paragraf berbunyi begini. Doa seorang anak tergantung emosinya. Kalau emosinya positif, doanya positif. Kalau emosinya negatif, doanya negatif. Maka teman-teman semakin sering kita membahagiakan anak, maka semakin banyak kemudahan-kemudahan kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ketika anak bahagia, anak itu langsung ngaduin sama Allah. Ya Allah, hari ini aku dilem karo guruku Al-Fatah. Mudah-mudahan guruku cepat lulus ya Allah ya. Cepat nikah. Dapat orang sini wae. Nah, doanya baik. Maka teman-teman jangan salah ya, bisa jadi loh. Masalah kita nggak pernah selesai. Karena ada seorang anak yang kita sakiti tanpa kita sadari. Ya Allah, aku dipentelengi. Ya Allah, aku rapi gagas. Jahat baik. Hati-hati. Kalau anak udah ngadu sama yang di atas, nggak ada yang tahu kecuali dia sama Allahnya. Maka teman-teman, sebelum berangkat, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha azamta fatawakal Allah. Kemudian tambah lagi, satu lagi. Niati anggota tubuh kita itu jadi pintu cinta buat siapapun. Ya. Latihan kita itu berwajah menyenangkan pada siapapun. Orang baik itu selalu bisa melihat sisi baik dari setiap kejadian buruk yang menimpa kita. Orang baik itu ketika ketemu sama anak yang nyebelin, kita masih bisa melihat sisi baiknya. Percaya sama saya teman-teman semuanya, anak yang mungkin saat ini nyebelin, sering bikin masalah di kelas, sering bikin ruwet, suatu saat dia akan jadi anak yang paling manis. Dan kita akan menangis karena bahagia karena anak itu. Itu saya alami setelah bertahun-tahun jadi guru. Dulu saya sempat protes, ya Allah, ucap iki menang, ucap satu ketua, ya Allah,
Bocah ketok mesti ruwet kelasku. Ada nggak anak kayak gitu? Datang mesti kelasnya ruwet, chaos. Kita beruntung, kalau dia nggak datang, alhamdulillah, bocah rata kok, kelasku aman. Ada yang kayak gitu. Tapi suatu saat Anda akan kangen sama anak kayak gitu. Tadi saya ngobrol sama Mas Afif sama Mbak siapa tadi? Jadi level kita itu bukan lagi innalillah ya teman-teman kalau dapat masalah. Level kita itu bukan innalillah lagi. Kalau kita dapat masalah, level kita itu sudah the next level. Apa itu? Alhamdulillah. Kita tuh bukan lagi zamannya move on. No. Anda jadi guru, levelnya bukan lagi move on kalau ada masalah. Levelnya udah move up. Ketika ada masalah, berarti Anda disiapin sama Allah kayak pegas itu. Ditekan, melenting. Level kita tuh move up. Meningkat. On aja nggak cukup. On itu hanya sadar. Setelah move up, move out. Ketika ada masalah, kita harus move out. Meningkat, punya bermanfaat. Kita beda sama yang lain. Abata harus beda. Anda dapat kesempatan ketemu sama anak-anak yang maaf ragamnya banyak, tujuan satu, untuk move up. Saya katakan, mohon maaf, disiplin ilmu, apapun Anda kuliah, hasil akhirnya cuma sarjana. After that apa? Setelah itu apa lagi? Mau kerja apa? Bingung kita kan? Maka saat yang Anda butuhin adalah skill. Saya sudah ribuan kali melakukan wawancara SDM, latar belakang disiplin ilmunya beragam. Saya tanya, punya kalian apa? Nggak punya, Pak. Saya kayak gini, Pak. Tapi ketika saya tanya, Anda ngajar TPA nggak? Oh, ngajar, Pak. Gimana? Di masjid A. Itu kan, masjid warna biru. Pak mereka ini saya hafal misalnya gitu. Ya. Saya appreciate pada mereka yang mengajar anak-anak. Meskipun disiplinnya bukan pendidikan. Skill. Itu harus bangun mulai sekarang. Karena itu nanti akan menjadi masa depan dengan semua. Oke, nah kita akan mulai. Ini mukadimah udah lama. Selesai jam berapa? Besok ya. Baik, bismillah ya. Balik lagi sih. Saya sehari-hari di sekolahan teman-teman, saya punya sekolah namanya Lazuardi Kamila, kalau pernah dengar. Di Solo itu namanya, itu sekolah inklusif. Jadi saya ngelola sebuah sekolah yang tidak hanya mengakomodir anak reguler, tapi juga anak berkebutuhan khusus. Mulai dari TPA sampai dengan SMP. ABK. Ada 134 ABK saya. Mulai dari autis, Down syndrome, ADHD, ADD, CP, DEF, ada semua. Saya pun ABK juga sebenarnya. Saya itu punya hambatan. Saya itu punya hambatan wicara, teman-teman. Saya itu gagap, gugup, cedal. Saya nggak bisa bunyi R. Kalau ngomong keseret-seret gitu. Bener gak sih? Iya kan? Kalau saya ngomong R itu bisa, tapi harus mikir dulu. R bisa. Tapi harus mikir dulu. Tapi kalau nggak mikir, misalnya susah. Saya tuh orang yang gugupan. Dulu seusaha dengan saya itu uper, bener-bener grogi. Terus nggak gaul lah. Sekarang cerewetnya nggak umum saya. Ini kalau nggak stop Mas Afis ngomong terus saya. Nah, maka teman-teman, saya ABK. Saya pernah di terapi juga. Bahkan waktu kecil, kalau antum pernah dengar, dulu ada mitos. Anak kalau cedal, gagap gugup, itu penyebabnya adalah lidahnya pendek. Ya kan? Pernah dengar nggak sih? Nah ya. Obatnya dua. Satu, dublak sambel. Tahu dublak? Nah, saya pernah ngalami itu. Saya digocai gitu. Ibu saya diprovokasi sama tonggo saya. Bu, wes toh, dublakan sambel kok kemari. Betul, saya itu dicekel bareng, dublak sambel gitu. Merah, pedes. Sembuh? Enggak. Enggak ngefek. Tambah. Besoknya lagi, ibu saya diprovokasi. Oh, kamu cara gantian. Wih, ilata cedek. Dudutan bude. Betul. Saya besok dicengkewe wong akeh, saya ditarik lidah saya. Bisa bunyi R? Enggak. Jadi, itu masa lalu. Jadi, akhirnya saya ingat dari guru saya, nasihat begini. Kalau kekurangan kita rubah jadi kelebihan, maka kamu akan sukses.
Setiap orang pasti punya kekurangan, nggak ada yang tidak. Satu pun punya. Ketika kekurangan itu kita sadari dan kita merubahnya, maka Anda sudah jadi orang yang sukses. Maka PR kita saat ini adalah coba petakan diri kita masing-masing. Kelebihan kita apa? Kekurangan kita apa? Jangan minder dengan kekurangan kita. Kebanyakan orang tenggelam kekurangannya, lupa bahwa dia punya kelebihan. Maka hari ini kita fokus ke sini teman-teman semuanya. Hari ini saya diminta untuk sowan di depan panjenengan semuanya. Banyak requestornya ada ini kalau nggak salah. Pertama, kita akan melakukan sesuatu yang tujuan akhirnya adalah memahami psikologi perkembangan anak usia 5-15. Sesuai dengan murid-murid kita ya. Usia TK sama dengan SMP, ya kan? Itu nggak gampang jadi guru TPA yang muridnya beragam gitu. Ngajar SD gampang, ngajar TK gampang, seragam. Nah ini kita ngajar anak yang muridnya campuran, gitu kan? Sisinya anteng, gini obah, ya kan? Kon linggo malah ngadeg, kon ngadeg malah linggo, kon meneng obah, kon obah meneng. Yang kedua, kita akan menguasai teknik pengelolaan kelas. Bagaimana kita punya kemampuan manajemen classroom, agar kelas itu laksana surga. Nggak hanya buat anaknya, kita juga. Karena banyak guru yang nggak menikmati jadi guru. Begitu muridnya balik, alhamdulillah. Jadi kayak kita itu plong gitu loh. Seolah-olah sama anak itu, 1 jam itu jadi masalah. Maka teman-teman ini, nanti kita akan belajar bareng bagaimana mengawali kegiatan sampai akhir itu kita isinya mau nikmat. Bahagia, bahagia, bahagia. Dan bisa ketawa. Sebuah kebahagiaan kalau seorang guru bisa ketawa sama muridnya. Karena jarang aja guru bisa ketawa sama muridnya. Jarang. Jarang aja. Ketika kita masih bisa ketawa sama murid kita, berarti Anda menikmati. Kalau kita belum bisa ketawa sama murid kita belum bisa menikmati kerjaan kita. Gitu. Ya, jadi teman-teman, kita akan bareng-bareng melakukan itu. Setuju? Clear? Bismillah ya. Selesai acara bahagia bersama anak-anak kita. Setuju? Siap? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Balik lagi. Nah, teman-teman cuma 3 langkahnya. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang pengondisian kelas, kita hanya ada 3 tahap. Opening, actioning, sama closing. Dah itu aja. Pembukaan, inti, penutup, dah itu aja. Gak ada yang lain. TPA itu berapa lama sih? 1 jam kan? 1 jam itu nggak mungkin semuanya bermain terus. Belajar terus. Mesti ada yang namanya opening, ada inti, ada penutup. Dah itu aja. Pertanyaannya, bagaimana kita memulai? Membuka kelas yang membuat anak itu kemecer. Dia tuh begitu dibuka, langsung interest belajarnya muncul. Senang. Bukan lagi model-model zaman dulu. Jadi kita akan mulai ya. Duduk yang bagus, disiapin, ikroknya, baca satu-satu. Kamu bawa nggak? Bawa nggak? Mantuk-mantuk. Ini ngaji, tenanan loh. Oh, nah, udah kayak gini wajah ya. Ya Allah, di sekolah peneraka. Ya, dia udah batin gitu. Apalagi wajah kita itu wajah yang flat. Flat itu apa ya? Datar ya, senyum nggak bisa, ketawa nggak ada bedanya senyum sama marah, itu repot banget. Nah teman-teman, kita punya HP kan? Ini sebenarnya ada manfaatnya, melatih wajah untuk wajah menyenangkan. Ya kan? Hobi selfie, yakin lah wajahnya itu wajah yang mempesona. Kan nggak mungkin selfie dari bawah, kan mesti dari atas. Nah teman-teman, itu penting. Satu pernah melakukan sebuah penelitian, Mas. PTK, penelitian dengan kelas. Dampak selfie antara guru dan murid terhadap hubungan emosional. Apa hasilnya? Masya Allah, ternyata guru yang suka selfie sama anak, hubungan emosionalnya linear naik. Tapi, ada tapinya. Harus tahu waktu dan tempat. Kan gitu. Kadang-kadang kan nggak tahu waktu, nggak tahu tempat. Nah gitu. Jadi, itu bagian cara kita untuk mendekatkan diri sama anak. Nah, kita akan bahas ini ya. Ada 3, opening, actioning, sama closing. Opening itu berisi apa saja? Opening itu sebenarnya teknik untuk membuka kelas, dah itu aja. Membuka kelas. Banyak banget ragam yang kita bahas satu-satu.
Ya. Kemudian inti, kita bicara inti. Teman-teman, TPA itu kegiatan utamanya ngaji. Betul kan? Kalau ngaji itu privat atau klasikal? Privat. Kalau ngaji privat, biasanya kalau yang satu ngaji, yang lain ngapain? Pelayon, padu, jajan. Iya toh? Ya kan? Orang yang turu barang. Mereka ngaji motivasinya beda-beda loh teman-teman. Saya pernah survei. Beberapa santri saya tanya, kamu kenapa kok TPA sayang? Lah aku nara TPA dijiwitin mbakku. Aku belah TPA. Ternyata kalau dia nggak TPA dimarahi ibunya. Kalau kamu kenapa? Aku TPA nara TPA aku tongkol kerja terus. Aku belah TPA rati kangkoni. Beda lagi. Yang ketiga saya tanya, kamu kenapa sayang kok TPA? Penyetuk sanu. Beda. Jadi mereka tuh motivasinya TPA, nggak semuanya ngaji. Nggak semuanya pengen bisa ngaji Quran. Nggak semuanya pengen pintar. Enggak. Ada yang motivasinya karena menghindari pekerjaan. Ada yang motivasinya itu menghindari marah. Ada yang motivasinya pengen jajan. Bahkan ada yang motivasinya pengen main doang. Makanya TPA bagi mereka itu surga. Iso pelayon, gitu. Sebal-balan, gulung-gulung, nomor iso. Kan begitu. Maka kalau TPA kita itu dikemas dengan menyenangkan, anak itu betah TPA. Mbak, betengan yuk. Gitu kan. Yuk. Asik. Mbak, aku sendiri wis tutup mata yuk. Seneng deh. Mbak, betengan yuk. Engko. Minggu ngarep. Tapi enak. Habis itu dia apa? Berangkat TPA enggak? Layangan. Ya kan? Nah, kita akan bahas nanti, teman. Opening. Nah, nanti kegiatan itu harus dua. Satu, ada yang namanya ngaji. Satu ngaji, yang lain harus ada aktivitas. Harus ada kegiatan supaya dia tidak jadi troublemaker. Ya kalau dia mau nunggu, mau antri. Oke lah, habis antri, yang udah ngaji ngapain? Ya kan? Mesti dia do something. Karena tipikal anak itu nggak bisa diem. Ingat teman-teman, dunia anak dunia bermain. Ketika dia nggak ada kegiatan bermain, maka dia kayak kehilangan dunia. Oke, clear? Nah, yang terakhir closing. Closing, penutup. Oke, sebelum masuk ke inti, saya mau tanya dulu. Sudah bahagia belum jadi guru? Siapa yang merasa menderita jadi guru, angkat tangan. Ada 4 kunci jadi guru bahagia. Mau? Mau? Tak kasih tipsnya ini. Ini tips langka. Saya kalau nggak di sini nggak tak kasih ini ya. Ya. 25 tahun pengalaman jadi guru. Ada 4 tips jadi guru bahagia. Tapi syaratnya begini teman-teman. Kalau saya bilang cek, teman-teman tepuk 1. Ya. Kalau saya bilang cek, tepuk 1. Kita coba ya. Siap? Ya. Saya bilang cek, tepuk 1 ya. Ini untuk ngecek apakah Anda memang betul-betul guru-guru beneran atau ini ada penyusup, saya nggak tahu ya. Siap. Ketok ini guru atau enggak kelihatan cara tepuknya. Siap? Cek. Nah, belum. Cek. Kurang banter. Cek. Kalau ceknya 2, tepuknya 2. Cek, cek. Cek, cek. Cek, cek, cek. Mantap, asli. Yeah. Kalau saya bilang dung, teman-teman tepuk paha. 2 ya. Oke, siap? Dung. Dung. Kalau dungnya 2, tepuknya 2. Dung, dung. Dung, dung. Dung, dung, dung. Permainan dimulai. Ingat teman-teman, ada 4 tips jadi guru bahagia. 1, harus punya yang namanya cinta. Cinta pada dirinya sebagai seorang guru dan cinta dunia anak-anak. Pertanyaannya, udah punya cinta belum? Nggak usah dijawab, buktikan dengan tepuk. Level 1, 2 perintah. Kalau ini lolos berarti Anda punya cinta. Cek tepuk tangan, dung tepuk paha. Nek kleru berarti ya nggo syarat cintanya. Ya daripada nganggur. Oke ya. Level 1, 2 perintah. Kita punya cinta belum sama diri kita dan anak kita. Kalau ini lolos berarti Anda punya cinta sebenarnya. Tinggal merawat cintanya. Ya, karena merawat cinta itu susah, Mas. Ya. Murojaah cinta itu perlu berkali-kali. Level 1, 2 perintah. Siap? Cek tepuk tangan, dung tepuk paha. Cek, cek.
Cek, cek. Dung, dung. Cek, dung. Dung, cek. Cek, cek. Dung, dung. Cek, dung. Dung, cek. Lolos, aman. Berarti ini punya cinta ini ya. Nggak diragukan lagi Mas Hafiz. Ini cinta semua sama profesinya. Insya Allah cintanya akan kembali pada penjenengan. Tapi nggak cukup untuk buat bahagia. Ya, rumah tangga modal cinta doang nggak cukup. Bahagia nggak cukup modal cinta. Tambah satu lagi, apa itu? Ikhlas. Udah ikhlas belum jadi guru? Ciri ikhlas adalah dia tidak membanding-bandingkan murid-muridnya. Enak ya muridmu ya anteng-anteng, muridku ya Allah. Tidak membandingkan dirinya sama diri orang lain. Selama kita membandingkan keadaan kita sama keadaan orang lain, selama kita sering membandingkan anak kita sama orang lain, kita nggak akan pernah bahagia. Nggak akan pernah. Bagi yang sudah menikah, ketika membandingkan istrinya sama istri orang lain, nggak akan pernah bahagia. Bandingkan suami sama suami orang lain, nggak akan pernah bahagia. Masuk bahagia, bandingkan orang tua kita sama orang tua yang lain, nggak akan pernah bahagia. Ikhlas. Pertanyaannya, udah ikhlas belum? Buktikan, level 2. 3 perintah. Siap, konangan sing ra ikhlas. Level 2, 3 perintah. Ingat, jangan sampai terpaksa teman-teman, eman-eman waktu Anda. Ya, eman-eman banget. Ingat, ini adalah pintu kita ke surga. Level 2, 3 perintah. Siap? Cek tepuk tangan, dung tepuk paha. Cek, cek, cek. Cek, cek, cek. Dung, dung, dung. Cek, cek, dung. Dung, dung, cek. Dung, cek, dung. Cek, dung, cek. Ya, sing kelaru telu. Nah, ikhlas itu memang perlu dilatih ya, teman-teman. Awalnya berat jadi guru itu. Ya, saya jadi guru pertama itu 6 bulan stres. Tipe saya kambuh. Karena apa? Yang ngaji bocah-bocah kaya ngono kan nggak gampang kan gitu ya. Butuh betul-betul cinta. Tapi ternyata 2 ini nggak cukup untuk buat kita bahagia loh. Nggak cukup. Cinta sama ikhlasnya nggak cukup. Yang ketiga, ada syaratnya lagi. Kalau pengen bahagia jadi guru, yang ketiga harus punya yang namanya sabar. Pertanyaannya, udah sabar belum? Sabar ini harus ada. Kenapa? Yang kita hadapi anak-anak nggak seperti kita. Yang mereka punya dunia sendiri. Kita pengennya ngaji, dia pengennya main. Betul? Kita pengennya itu mainnya, betenya dia pengennya bal-balan. Kita pengennya di dalam masjid, dia pengennya keluar masjid. Begitu. Maka kalau nggak sabar, mohon maaf, anaknya jadi orang mudah marah. Sehingga mau nurut, Mbak, wis gak usah TPA, mulai kabeh. Kan gitu. Oke, level 3. Sabar belum? Termasuk hari ini Anda diuji kesabaran loh. Yang lain penak, dolan demo, aku ini pelatihan. Nah, level 3. Sabar, kita buktikan. 4 perintah. Konangan sing sabaran. Siap. Kita ini Mas Hafiz, kita ini ya. Siap, level 3, 4 perintah. Cek tepuk tangan, dung tepuk paha. Cek, cek, dung, dung. Dung, dung, cek, cek. Cek, dung, dung, cek. Dung, cek, cek, dung. Cek, dung, cek, dung. Dung, cek, dung, cek. Mas Mohsin. Teman-teman, enak gak sih kalau kita ngajak ketawa kayak gini? Tahu nggak? Salah satu orang yang punya jiwa besar, cirinya adalah dia itu mampu melihat kekurangan orang itu ada kebaikan. Dia itu nggak bisa akan kusut melihat kurangnya orang. Kenapa? Dia selalu mencoba melihat dari sisi baiknya. Ketika punya anak yang mohon maaf nih, remeh nggak pakai obat terus, maka dia akan melihat Allah sayang banget sama aku ya, diuji dengan ini membuat untuk sabar. Teman-teman percaya sama saya, ketika masalah datang saat ini, itu artinya Anda berkurang masalah 1. Jatah masalah Anda berkurang 1. Semua orang punya jatah masalah. Kalau masalah datang saat ini, maka masalah Anda berkurang 1. Besok datang lagi, berkurang 2. Maka bersyukur kalau dikasih masalah Allah, dikasih masalah sama Allah itu, kita bersyukur. Jatah masalah kita kurang. Kalau jatah masalah habis, yang muncul bahagia. Gitu.
Tapi 3 aja nggak cukup untuk bahagia. Cinta, ikhlas, sabar. Nggak cukup. Kenapa? Anak-anak zaman sekarang itu bukan anak zaman dulu. Anak teknologi. Right? Mereka lahir dalam keadaan sudah tahu teknologi. Kenapa? Sebelum lahir udah dikasih tahu sama mamahnya. Saya ngaji dulu ya. Hamil kan? Ngaji dulu ya. Mama wianan. Lahir ceprot dia sudah tahu apa-apa. Maka sekarang itu mohon maaf. Butuh kreativitas didiknya. Antum yang belum nikah, nanti nikah, siapin baik-baik. Ingat, proses awal Anda itu menentukan nanti janin Anda kayak apa dan lahirnya kayak apa. Ya. Jadi, yuk, bismillah ya. Yang terakhir, kalau pengen bahagia, setelah cinta, ikhlas, sabar, harus kreatif jadi guru. Kita nggak bisa ngajarin gaya kita kayak gini terus. Nggak bisa. Harus berubah. Tiap hari harus update dan upgrade. Kita sudah bangga dengan apa yang kita capek, yakinlah Anda akan bosan dengan hidup Anda. Perlu dirubah, perbaikan. Level 4. Kita tipe guru kreatif atau tidak? Kita buktikan bareng-bareng. 5 perintah. Ketok nih sing mudah. Skenario apa mas pena. Gitu. Oke, level 4, 5 perintah. Siap? Are you ready? Ready. Go! Cek dung, cek dung dung. Dung, cek, dung, cek. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Teman-teman udah toh ya, belajar untuk kita bisa lolos dengan siapapun, dengan model anak apapun. Ketika Anda ngajar dengan ketawa kayak gini, yakin, nggak ada masalah berat. Nggak ada. Nggak ada masalah berat. Masalah itu ibarat apa? Ibarat garam. Ya kan? Garam segenggam ini. Hati kita yang perlu kita rubah. Kalau ada garam 1 genggam, hati kita secangkir, segelas, ditaruh asin. Ya kan? Itu kan masalah datang, besarin. Jadikan hati kita bukan gelas, kolam. Ngadepi anak, nggak bisa. Kalau kita itu, aku yang ini. Nak manut aku, ragelem yos, ganti guru, nggak bisa. Oke, clear? Kita akan mulai satu-satu ya. Next. Wah, puding. Baik, kita mulai satu. Opening. Opening teman-teman, cara buka kelas. Saya akan sampaikan dulu. Jadi kalau di kelas, di TPA, 1 jam, itu ada opening, ada inti, ada closing ya. Pembagian berapa lama Kak Nasir? Opening bisa 5 atau 10 menit. Bisa 15 menit, tergantung. Jangan sampai opening setengah jam, intinya 15 menit. Inti lebih penting. Opening itu tujuannya apa? Untuk mendekatkan diri kita. Kita sama anak-anak. Untuk menyamakan frekuensi. Kita sama anak-anak. Kenapa? Mereka berangkat TPA dengan kondisi yang berbeda-beda. Motivasi yang berbeda-beda. Tadi saya katakan, ada yang berangkat karena dimarahi. Ada yang berangkat karena memang pengen jajan, pengen main, dan sebagainya. Maka perlu opening. Clear sampai sini? Openingnya macam-macam. Bisa dengan tepuk. Tepuk bisa. Ya kan? Bisa dengan tebak-tebakan. Tepuk tepuk. Di sini tepuknya tepuk apa biasanya? Jangan tepuk diam ya. Rata-rata tepuk diam. Diam. Sudah kuno. Anak sekarang suruh diam malah lari kok. Ya kan? Tepuk yang lain. Apa yang sudah tepuk? Tepuk anak soleh biasanya. Tepuk apa? Tepuk 1 ya. Tepuk 1. Klok, gitu kan? Tepuk 1 bebek. Wek. Tepuk 2 bebek. Kwek, kwek. Coba ya, coba. Ya, coba, siap. Tepuk 1 bebek. Tepuk 2 bebek. Ya, tepuk 3 bebek. Tepuk 4 bebek. Tepuk 1 harimau. Makan kini kau yang menunggu suaranya. Silahkan variasi. Ya, ini tepuk. Banyak banget. Tepuk lawan kata pernah coba? Kalau tepuk anak soleh kan biasa ya. Tepuk anak soleh, tepuk Islam, biasa. Coba. Tepuk lawan kata, coba. Tepuk lawan kata. Atas. Bawah. Oke. Kanan. Ya. Depan. Ya. Banyak. Pinter. Laki-laki.
Cantik. Saya ngomong jelek mau siapa? Ketok menanyol tak kowe. Cantik lawannya? Iya, ganteng boleh, cakep boleh ya. Oke. Cantik. Oke. Oh, ibu. Mama. Pak D. Ya, Pak Le. Ya, Mbah Katom. Bagus. Mbah Buyut. Nah. Itu silahkan kembangin ya. Bebas. Ya, bebas ya. Hidup. Mati. Kaya. Miskin. Sehat. Sakit. Lautan. Mulai. Iya, berhenti. Oke, clear ya? Ya. Itu tepuk lawan kata. Tepuk solusi sekarang. Saya belum pernah aja ya. Oke. Tepuk solusi. Lapar. Pinter. Haus. Ngantuk. Pinter. Capek, istirahat. Sakit, berobat. Ya, baju hilang. Allah Akbar. Baju rusak. Baju ketuker. Baju basah. Ono sing beli lagi. Baju rusak, beli lagi. Baju basah, beli lagi. Baju ketuker, beli lagi. Sugih kabeh berarti ya. Silakan teman-teman, itu trik aja ya. Membuat kita dekat sama anak kayak gitu. Ya. Silakan variasi dan banyak model-model tepuk yang lain yang bisa kita kembangin. Oke, clear sampai sini? Ya. Kalau tepuk yang lagu kan bisa tadi udah sama Kak Isti kan dicoba kan. Siapa suka hati tepuk tangan gitu kan? Versi Kak Nasir sekarang. Ya, siap. Siapa suka hati tepuk tangan? Tepuk tangan. Tepuk tangan. Bilang hore. Tepuk ke kanan, tepuk ke kiri, tepuk ke depan, ke belakang, tepuk kanan, tepuk kiri, ke depan, sama teman. Ya, pilih kasih toh, ora. Silahkan teman-teman, itu bagian cara membahagiakan diri kita loh, ya. Jadi jangan itu aja tepuknya, tepuk tua. Ya, ganti ya, variasi kan. Bikin workshop sendiri. Yuk, kita bikin tepuk semangat versi lain. Nah, tepuk semangat aja banyak macam-macam kan? Ada yang modelnya tepuk semangat. Semangat. Kan itu di mana-mana ada. Variasi yang berbeda. Ya, tepuk selesai. Ya kan? Apalagi tebak-tebakan. Tebak-tebakan itu trik mudah untuk membuka kegiatan. Coba buah-buah apa yang bisa buat nyimpen barang? Ayo, adik-adik tahu nggak? Ayo, Musin? Buah apa? Afis apa? Ayo. Buah-buah apa yang buat nyimpen barang? Buah. Iya, jawabannya adalah Uma tahu? Jawabannya buah leci. Lu ini pertanyaan receh kan? Kira-kira kalau ditanya kayak gitu, murid kita tuh sebel atau gemes? Gemes. Nanti dia minta lagi, Mbak, menang. Gitu. Aku sing genten teko ya. Loh, itu udah berhasil Anda membangun komunikasi itu. Itu trik teman-teman. Lagi, pertanyaan lagi yang receh aja ya. Lele apa yang bisa terbang? Bukan? Iya, pintar. Hebat. Bayangin loh ya. Segila itu. Ala-ala itu out of the box loh teman-teman ya. Ya. Gajah yang besar apanya? Badannya bukan. Yang besar adalah kandangnya. Ya kan? Mbak Iyo. Dia akan bikin reaksi yang tanpa duga. Kayaknya sekarang lebih logik. Logik ya. Ini yang basicnya IPA biologi tahu di sini. Yap.
Siap? Tahu ular bertelur di atas daun atau di bawah daun? Ulat bertelur bawah tanah atas daun. Siapa yang bawah? Siapa yang atas? Jawabannya adalah ulat nggak pernah bertelur. Yang bertelur adalah clear ya? Dan banyak banget, silahkan manfaatin Google, ChatGPT untuk buka kelas. Kurang apa coba? Kita tuh semuanya ada loh. Nggak ada hal yang nggak mungkin buka kelas itu. So easy. Oke? Okay? Do you understand what I mean? Clear ya? Good. Ini bahasa Inggris banget, maki banget ya. Menyanyi. Oh, menyanyi juga banyak triknya itu udah dibuka di nyanyi kan? Ya, nyanyi bisa. Siapa suka hati, siap. Dan itu nada itu bisa dirubah liriknya. Siapa pencipta langit? Siapa pencipta laut? Siapa pencipta bumi? Siapa yang buat bakmi? Nah, pinter. Langsung bilang, bakul mie ayam. Oh, macam-macam. Siapa pencipta semut? Siapa pencipta sapi? Siapa pencipta kambing? Siapa yang buat guling? Fancy ya, pinter kan? Loh itu simple, tapi itu ada muatan gitu loh. Lanjut cerita, nanti panjang nih, lain waktu aja ya. Nah, kan ada pakarnya itu, ada Mas Amfi, Mas bisa latih nanti ya. Permainan singkat, udah nanti insya Allah banyak hal. Ini mau bahas di sini saya. Pada waktu ya, biar cepat selesai. Next. Inti. Nah, teman-teman, fungsi opening itu hanya membuka kelas. Ya, buka kelas, kemudian lanjut ke inti. Apa? Ngaji dan aktivitas. Nah, aktivitas ini yang nanti perlu teman-teman siapin agar anak-anak tidak nganggur. Tidak nganggur. Ya, tidak nganggur. Saya bikin permainan kayak gini. Ini boleh katakan namanya cipta ini apa ya istilahnya? Kegiatan kreatif mandiri lah, biasanya gitu. Jadi teman-teman, biasanya kalau saat TPA itu, saya membuat kayak gini di setiap kegiatan. Untuk mengisi waktu luang anak-anak ketika yang satu ngaji, yang lain ada aktivitas. Formatnya kayak gini. Saya akan ambil contohnya begini. Nah, jadi 1,5 halaman saja, ya kan? Ada hari tanggal, ada basmalah, ada nama. Namanya nama santrinya. Yang sini tugasnya. Ini contoh untuk kelas bawah. Kelas bawah itu TK, SD kelas 1, kelas 2 lah. Coba adik-adik terus kembali dengan benar ya. Tulis kembali dengan benar. Kira-kira ini butuh waktu nggak ngerjain kayak gini? Untuk kelas 1. Bagi piye to Mbak, muter-muter terus. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Jika kamu tidak menyibukkan diri dengan berbuat baik, kamu akan disibukkan dengan keburukan. Iya. Wih, Masya Allah. Jika kamu tidak menyibukkan diri dengan berbuat baik, maka kamu akan disibukkan dengan berbuat buruk atau keburukan. Tahu nggak ini kalimat siapa? Imam Al-Ghazali. Ya, teman-teman, sesimpel itu sebenarnya kita. Bayangin, satu ngaji, yang lain nggak mungkin dia akan berantem, jajan dan sebagainya, karena ada aktivitas, ada kegiatan. Ini untuk kelas bawah. Sekarang kelas, nah ini kelas, oh ini banyak kan. Nah ini kelas atasnya, di atasnya berarti kelas 3-4 deh. 3-4. Adik-adik, coba susun huruf-huruf berikut ya. Apa ini? Jibril, Mikail, Iqra, Rakib, Ridwan, Israel adalah nama-nama. Kita gampang, murid mikir. Sampai sini clear? Cukup tergambarkah? Punya bayangan ya? Oke, satu lagi. Kelas atasnya kelas 5-6. Ya. Coba adik-adik kalian terjemahkan saja angka di bawah ini. Silahkan. Siapa yang duluan bisa? Waktunya 1 menit.
Ayo. Yang bisa angkat tangan. Ada grup WA nggak? Ada. Oke. Tit. Ada surprise nggak, Kak? Nggak ada surprise. Surprise-nya di surga aja. Didoain masuk surga ya. Ya, yang bisa siapa? Angkat tangan. Coba nggak apa-apa, insya Allah ini latihan ya. Gurunya Muhammad apa punya anak ya? Gini makan waktu nggak sih? Ada yang selesai? Silahkan angkat tangan. Angkat tangan. Ya, siapa dulu? Amusin, ya. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Salah. Ya, angkat tangan, yang bisa. Silakan, ayo. Ya Allah, ya angkat tangan ya Allah, ya Allah, mudah-mudahan kau panggil segera umrah ya Allah. Ayo. Angkat tangan dulu. Oke, Kak, ayo. Pelan-pelan. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Betul ya. Dan ya, ini anak butuh waktu. Anda nggak terkuras energi untuk duduk, ojo rame. Ojo maju, kita nggak perlu kayak gitu. Karena ada ini. Oke, next. Nah, ini sekarang. Ya. Di level super. Sekarang tulis di kertas atau di WA, kirim ke grup ya. Oke. Nanti yang betul dapat hadiah dari saya. Oke, silakan difoto. Atau nanti saya kirim ya, saya kirim ke grup aja ya filenya. Ya, ini kuis dari saya. Yang bisa nanti Kak tolong dikirim ke grup WA, nanti Kak Hafiz kirim ke saya. Ya, jawabannya semuanya. Gitu. Nanti yang duluan ya, Oke, dapat door prize dari saya. Hah? Yang duluan benar. Ya. Oke ya, clear ya. Sampai sini clear ya. Jelas. Panitia juga boleh. Sama po. Panitia juga boleh. Jadi foto? Ya, nanti kirim ke grup aja ya. Ya, sip. Jadi ini aktivitas kegiatan penenangnya. Jadi Anda nggak pusing-pusing kan gitu. Oke, selesai, lanjut. Closing. Nah, ini closingnya. Jadi, penutupan itu juga nggak kalah seru, teman-teman. Setelah ngaji, setelah bermain, setelah kegiatan, ada closing. Closing satu, jangan lupa rentetannya harus ada. Show up. Show up sesuatu yang udah kerjain anak-anak. Teman-teman, terima kasih ya udah ngerjain kegiatannya. Wah, keren banget. Tapi yang pertama, Sinta. Hebat, tepuk tangan buat Sinta. Gitu. Dan tepuk tangan buat semuanya udah selesai. Diapresiasi. Gitu, di show up kan. Kemudian resume. Resume itu apa? Dirangkum. Alhamdulillah hari ini selesai semuanya. Menulis dengan bagus, mengerjakan dengan tepat. Masih ada yang keliru, nggak apa-apa. Nah, itu ada resume-nya. Dan jangan lupa refleksi. Refleksi itu sebuah muhasabah dari kegiatan hari itu. Kalau saya biasanya menutup kegiatan dengan ikrar. Begini biasanya. Ikuti saya semuanya. Teman-teman boleh angkat tangannya. Pegang kepala, pegang pinggang, pegang bahu, taruh depan. Ikuti dan tirukan Kak Nasir ya. Oke. Ini masjid. Dan ini jamaahnya. Takbir, ruku, iktidal, lalu sujud, duduk iftiras, sujud lagi, tasyahud, salam ke kanan,
Salam ke kiri. Kok malah joget toh. Ulangi lagi. Ayo, siap. Pegang kepala, pegang pinggang, pegang bahu, taruh depan. Ikuti dan tirukan. Ini masjid. Dan ini jamaahnya. Takbir, ruku, iktidal. Lalu sujud, duduk iftiras. Sujud lagi, tasyahud. Salam ke kanan, salam ke kiri. Aku berjanji. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Aku berjanji. Satu. Oh, diangkat tangannya begini semua. Satu. Rajin sholat sepanjang hayat. Dua. Tak lupa mengaji setiap hari. Tiga. Berbakti kepada orang tua. Empat. Taat dan hormat kepada guru. Lima. Menuntut ilmu. Tiada jemu. Enam. Setia kawan dan suka memaafkan. Tujuh. Cinta NKRI sampai mati. Allahu Akbar. Belum selesai. Buka tangannya, taruh di pundak temannya sebelah kanan. Nah, yang paling kanan taruh depannya boleh kalau nyampe ya. Ikuti Kak Nasir ya teman-teman. Ya, dipopok teman-teman pelan-pelan bahunya. Koncoku. Eling. Nyebut. Istighfar. Salat. Ngaji. TPA. Ening masjid. Sekolah. Sinau. Tenanan. Ojo beling. Ojo bolos. Ojo kemaken. Ojo kemayon. Dadiya. Bocah. Solehah. Ganti tangan kiri. Dibuka, taruh di pundak temannya sebelah kiri. Oke, gitu lagi ya. Sahabatku. Sadarlah. Insaflah. Eling. Nyebut. Janji. Dadiya. Bocah. Sing bener. Tur bener. Ojo padu. Ojo merengut. Ojo util. Ojo pelit. Ojo nyokot. Ojo ngompol. Ojo ngegame. Ojo nyolong. Ojo njiwit. Ojo mbuli. Ojo ngegeng. Ojo ngruwes. Ojo ngrasani. Dadiya. Bocah. Solehah. Allahu Akbar. Ya gitu ya, tepuk tangan tuh semuanya. Oke. Baik ya teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah ya. Udah selesai materi dari saya. Ini contoh-contoh ada teks speaking-nya, saya kirim semuanya ya. Ada siapa hati versi-versinya, ada tepuk ikrarnya, ada lawan kata, ada di sini semua. Ya, campuran. Saya kasihkan jaringan semua ya. Saya kira cukup, teman-teman. Saya kembalikan pembawa acara. Mohon maaf atas salah hilafnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, sangat luar biasa sekali ya teman-teman ya Ibu hari ini. Baik, bisa beri tepuk tangan sekali lagi kepada Menteri. Oke, selanjutnya ya sesi tanya jawab dibuka dua penanya. Bisa salah satunya dari Ikhwan dan salah satunya lagi dari Ahmad. Untuk penanya bisa sebutkan nama dan asal geria. Oke. Nama, asal geria, nomor WA, nomor rekening. Enggak, bercanda ya. Silakan. Oke, bisa dimulai dengan Mas Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya juga dari Gria Ikhlas.
mau tanya Ustaz, sebetulnya sedikit dulu Ustaz ya. Kan tadi mengenai tema guru kreatif ya. Nah, kemarin itu kan saya sempat melakukan pengabdian di salah satu desa itu di Gerobokan. Nah, sebetulnya saya tuh sana dengan masih SMP. Nah, pas sebelumnya saya mewawancarai anak-anaknya terkait kondisi di sana. Nah, ternyata dari hasil anak tersebut mereka bilang kalau di sini itu guru-guru itu hanya sekedar menyampaikan itu juga. Jadi kayak mereka itu bahkan asing dengan SPT, dengan game itu asing. Nah, pada itu saya belum semuanya mengadakan kegiatan untuk acara evaluasi ataupun edukasi dari guru di sana. Nah, yang saya tanyakan, adakah cara lain untuk istilahnya untuk kasarnya kayak menyadarkan atau memberitahu ada tindakan lain selain edukasi untuk guru di sana? Terima kasih. Ya, baik. Langsung saya jawab aja ya, dulu Pak ya, karena udah faktor U. Baik, teman-teman, Mas siapa namanya? Mas Gibran. Oh iya, Mas. Mas Wapres. Jadi teman-teman, ini Masya Allah pertanyaannya itu menohok banget ya. Untung di sini nggak ada guru-guru konvensional ya, gitu. Jadi gini, guru-guru konvensional itu terbagi dua. Satu usianya, yang kedua karena faktor keilmuan. Ada dua faktor. Guru konvensional itu biasanya satu, mereka yang sudah usia lanjut, separuh umur ke atas, rata-rata konvensional. Ya, karena faktor usianya sehingga dia itu nggak mau dan nggak mampu untuk belajar hal baru. Yang ngajar kayak gini. Mau tadi pagi saya barusan dongeng di sebuah tempat di Karanganyar sebenarnya. Dongeng, tapi nggak ada satu guru pun yang nemeni. Nggak ada. Nggak ada guru yang nemeni satu pun nggak ada. Saya masuk sendiri, buka sendiri, dongeng sendiri, tutup sendiri. Gurunya Rano. Terus saya udah adik-adik di sini ya, Pak Guru udah selesai dongengnya, ya. Kamu di sini. Kalau saya mau pulang tuh ada acara yang lain ya, jangan keluar nanti gurunya ke sini. Jadi satu itu karena faktor usia. Yang kedua, faktor keilmuan. Jadi memang intelektualitasnya memang terbatas. Dikasih apapun nggak masuk. Kenapa? Sudah ada mental block. Jadi dia terhalangi untuk berubah. Aku ngene ya ngene. Jadi kayak dia udah punya cangkir sendiri. Maka orang kayak gini, Bu, belajar pada siapapun, dimanapun, gak akan bisa. Karena dia merasakan cangkirnya udah penuh. Dikasih ilmu baru akan bludak. Kan, gitu. Solusinya bagaimana? Kalau model-model kayak gini, satu, yang pertama adalah mereka itu bisa berubah kalau ada otoritas. Siapa itu? Kepala sekolahnya yang dirubah. Kepala sekolahnya itu yang kita rubah. Kalau kepala sekolah kita berubah, otomatis dia akan memberikan instruksi, kekuatan, tangan. Kalau kepala sekolahnya itu kuat, maka ini pilihannya dua, berubah atau musnah. Itu aja. Ya, berubah dia akan ikuti perkembangan zaman. Musnah itu artinya apa? Dia nggak bertahan di situ, dia akan cari tempat yang lain. Kenapa? Karena sekolahnya udah visioner. Sudah model kekinian, gitu. Tapi kalau guru sama kepala sekolah kayak gitu, ya sudah alamat. Muridnya ya proyeknya sama nanti. Ya gitu. Maka yang solusi pertama aja kepala sekolahnya. Kalau kepala sekolah itu nggak bisa dirubah, yang kita rubah adalah pemerintahannya. Paradigma pemerintahannya, sistem yang kita bangun. Nah, gitu. Nah itu yang ya beberapa daerah jangankan di Gerobokan, Pak Wapres, ya. Ya. Di sekitar kita masih ada loh, gitu kan. Ada gitu. Jadi memang itu Mas, tapi jujur aja enak guru kayak gitu, enak bener, sumpah enak banget. Ya, ngajar enak banget lah. Ayo garap. Garap. Datang absen ngajar, dia nggak peduli anaknya bisa atau tidak. Nggak peduli anaknya paham atau tidak. Itulah guru yang punya definisi hanya sebagai pengajar. Bukan pendidik lain ya. Kalau pengajar just say something finish. Ya nggak ada care dengan ini anak paham atau tidak. Jadi kalau mendidik, yang dia sentuh emosinya dulu. Maka saya diingetin guru saya begini.
Tidak ada anak bodoh ya teman-teman saya ya. Semua anak cerdas di bidang masing-masing. Sepakat ini? Iya. Jika kita nggak mampu menyentuh akalnya, sentuh hatinya, pasti berubah. Pasti berubah. Karena tidak semua anak punya pintu yang sama untuk menerima ilmu. Ada beberapa anak itu cerdas sebenarnya, tapi hatinya tertutup. Ada nggak anak cerdas, tapi bisa ngomong nggak mau. Ya gabung nggak mau. Dia punya jiwa sendiri. Padahal ini cerdas banget. Kenapa? Hatinya nggak disentuh. Oke, jadi itu ya Pak Wapres ya. Jadi ya banyak. Satu, yang kita ubah adalah kepala sekolahnya. Yang kedua, sistemnya. Ya, gitu ya. Jazakallah. Bismillah, izin bertanya Kak Nasir. Silakan. Nama saya Desi, asalnya Wonogiri. Wonogiri? Asalnya. Wonogirinya mana? Batu Retno, Pak. Oh, Batu. Saya pernah ke Karangtengah. Oh, Karangtengah kakak ipar saya ada. Oh, iya. Salam buat kakak ipar ya. Terus lanjut. Izin bertanya terkait, tadi kan sudah disinggung terkait pengkondisian anak ya. Ya. Terus kan kalau di DEPA itu pasti ada banyak surprise yang kita terima. Kadang-kadang mungkin ada anak yang tiba-tiba nangis kesandung atau nggak berantem dan sebagainya sampai mungkin itu menimbulkan anaknya tantrum, nangis atau berantem. Nah itu tips dari Kak Nasir sendiri untuk kita sebagai guru itu bisa menenangkan dan mengkondisikan kembali tanpa meninggalkan jejak, dalam artian akhirnya anaknya mungkin padu ke orang tuanya, akhirnya menimbulkan masalah yang baru kayak gitu kan. Mungkin itu pertanyaannya, terima kasih. Baik. Ya, ketika kita jadi guru, everything will be unpredictable. Ya. Ya. Kita udah merancang baik-baik gitu ya. Udah dandan, rapi, wangi, berapa hari itu bahagia. Penuh ketawa dan ketiwi. Di luar dugaan, ono sing ketiban pelem gitu kan. Ono sing rebutan gitu. Pertama, yang dilakukan adalah jangan panik. Ya. Apa yang terjadi pertama, tenang, tarik nafas dulu. Senyum itu teman-teman, setidaknya mungkin tidak mengobati orang lain, tapi membuat kita nggak tertular oleh suasana. Setuju? Ya. Satu lagi, senyum itu memang tidak mengobati luka yang sakit ataupun menyembuhkan siapa yang sedang terluka. Tapi senyum itu sebenarnya membuat kita jauh lebih bisa melihat dari si baiknya. Maka ketika ngomong akan terbawa. Misalkan anak jatuh. Mana sayang? Ketan. Mbak juga pernah jatuh. Rumah sakit. Gak usah. Mbak juga pernah jatuh. Ini lukanya. Loro. Mbak juga loro dulu. Oleh Mbak dibersihin, selesai. Beneran. Jadi itu mempengaruhi apa yang kita ucapin. Gitu. Malah mesem loro ki. Oh, malah. Bukan bermaksud mengejek, enggak. Tapi itu demi satu, menjaga emosi kita. Yang kedua, buat anak itu juga ikut tenang. Kalau kita panik, dia ikut panik. Dan yang lebih parah lagi, kalau kita nggak imbangin dengan ketenangan, yang terjadi kita emosi. Kan Mbak udah bilang, tidak lari. Lupa toh. Lagi 5 menit loh. Itu musuh hanyar. Gitu. Jadi pertama, don't panic. Tarik nafas. Tabas muka dipertahankan. Yang kedua, pilih kata positif. Ya, pilih kata positif. Kata positif cirinya apa? Tidak menggunakan kata jangan dan tidak itu sendiri. Hindari 2 kata itu. Ya. Kalimat yang menggunakan kata tidak dan jangan itu negatif.
Jangan lari, dia udah jatuh malah dilarang meneh. Akan lebih baik, jatuh saya nggak apa-apa. Besok jalan aja ya, enak. Jatuh ya Allah, makanya jangan lari. Loro. Ya udah jatuh malah dinasihati. Ya enak. Gitu ya. Yang kedua, gunakan kalimat positif. Sesuatu yang biasanya kita pakai kata tidak dan jangan coba ubah. Jangan lari, gantinya apa? Pelan-pelan jalan saja. Gitu. Apalagi? Jangan nangis. Tenang sayang. Nah. Jangan marah. Ya, clear ya. Nanti kalau nggak tahu tanya di ChatGPT. Ya. ChatGPT itu teman hidup sekarang itu di soulmate loh. Ya kan ada di antara kita yang curhatnya sama ChatGPT yuk. Tahu nggak aku lagi sedih. Jawaban dia apa? Aku paham suasana hatimu. Gitu loh. Lebih romantis loh ChatGPT itu. Bener. Saya coba kan penasaran kan. Ikut Kenzi ya. Kayak jenengan ini nyoba. Saya pura-pura lagi marah sama istri gitu. Tahu nggak? Aku dimarah istriku. Ya. Kalimat dia apa? Sabar ya kak. Dunia pasti berubah. Begitu ya. Ih, aneh kayak banget gitu. Tapi itu hiburan lah, gitu ya. Jawab kah? Satu apa tadi? Tenang. Dua. Yang ketiga, kita lihat semua kejadian buruk dari sisi baiknya. Untuk kita, bukan untuk dia. Untuk kita. Contoh, andai kata kita udah do the best, udah melakukan yang terbaik buat anak, qadarullah kok salah paham orang tua yang dimarahi, ikhlasin. Kalau sesuatu yang kita rencanain nggak seperti yang kita inginkan, berarti yang jalan adalah rencana Allah. Ya, udah merancang, udah berusaha untuk senyum, tenang, tapi kita mamanya salah paham. Berarti yang jalan rencana Allah, bukan rencana kita. Itu aja. Oke? Penutup, teman-teman. Jadi guru, tetap berusaha menjaga iklim positif. Ya, jadi guru yang ramah, supel, humble dengan siapapun. Siapa tahu sapaan Anda pada seorang anak itu bisa jadi alasan bagi anak tersebut untuk bertahan hidup. Sapaan kita pada teman kita bisa jadi itu jadi alasan dia bertahan dengan kehidupannya. Karena kita nggak tahu sahabat kita lagi ada masalah apa. Kita nggak tahu anak kita sedang jadi masalah apa. Karena kita care, peduli, dia merasa, oh aku nggak sendirian. Ada orang peduli sama aku. Kita biasakan menyapa temennya, ya, sapa, doain, sekedar say hello. Apa kabarmu? Baik toh? Bayangin, orang lagi sumpek-sumpeknya, lagi capek-capeknya tanya kayak gitu, rasanya gimana? Seles gitu. Gitu ya, clear? Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin, semoga Allah ridha atas semuanya. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.